saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali bersama saya Rara Sihaan, The Revealer Lady di program News from the Future. Hari ini kita akan masih membahas pesan profetik yang terjadi di alam supranatural mengenai perang antara bangsa Israel dengan Hamas, saudara. Mari kita tangkap dengan iman karena kita percaya kitalah Israel rohani dan kita harus sama-sama membawa doa-doa kita sehingga hanya agenda dan kehendak Tuhan yang terjadi. Saudara, kita tahu ini sudah hampir lebih dari 7 hari, lebih dari seminggu. Rencana bagaimana Tuhan mau memulihkan Israel itu terjadi ketika sebelum serangan Hamas pada Israel. Sebenarnya sudah ada rencana naturalisasi, restorasi antara negara-negara Arab dengan Israel. Namun lebih dari 7 hari kemarin kita lihat ada serangan yang tiba-tiba, yang mendadak daripada Hamas kepada bangsa Israel. Dan kita harus terus memantau di alam roh dan memantau di alam fisik supaya kita percaya ada agenda dan rencana Tuhan yang terjadi. Dan juga untuk para Israel rohani, yaitu kita, tubuh Kristus, apa yang harus kita tangkap. Saudara, beberapa hari ini Israel, kalau kita lihat di berita, memamerkan parade militer untuk menakuti musuh-musuhnya dengan nama senjata termuktahir, yaitu rudal Jericho, atau dikenal dengan senjata kiamat, saudara, yang sangat mematikan dan bisa membunuh jutaan orang dalam waktu singkat. Itu sudah disinggung di berita, saudara. Tetapi yang hari ini kita bahas sebenarnya bukan secara fisik senjata terhebat, tapi kita mengingatkan bagaimana kisah Yosua. Kisah Yosua ketika Yosua dan bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, mereka merebut Kanaan dan mereka menghadapi tembok yang sangat besar, yang sangat tebal, yang sangat tinggi, yaitu tembok Yeriko. Dan itu tidak bisa ditembus oleh senjata apapun. Tetapi di saat itu apa yang terjadi? Tuhan menyuruh Yosua dan bangsa Israel untuk berkeliling. Mereka memuji, mereka bersorak-sorak, mereka meniup sangkakala, dan akhirnya tangan Tuhan sendiri yang meruntuhkan tembok Yeriko. Dalam sekejap mereka menang dan tembok Yeriko itu runtuh tanpa bangsa Israel dan Yosua melakukan perlawanan. Dan hari ini mungkin kita lihat bahwa raksasa-raksasa sedang menyerang bangsa Israel. Kita lihat ada banyak sekutu-sekutu yang sedang menyerang bangsa Israel. Dan juga mungkin saudara sedang alami ada raksasa-raksasa, ada tembok Yeriko dalam hidup saudara. Tapi kita percaya bahwa bukan tangan manusia, bukan senjata muktahir, tapi tangan Tuhan sendiri akan membela anak-anak Tuhan, yang akan membela setiap kita untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Dan saudara bisa baca di Mazmur 20 ayat 8, kita bukan memegahkan diri dengan kereta, memegahkan diri dengan senjata, bukan memegahkan diri dengan perlengkapan yang muktahir, tapi kita datang memegahkan diri dengan nama Tuhan semesta alam. Saat peperangan mungkin Hamas, Iran, Lebanon, mereka memegahkan diri dengan senjata-senjata mereka, baik itu nuklir, misil, rudal, apapun itu. Dan bangsa Israel dan kita Israel rohani, kita membanggakan diri kita karena kita punya Allah yang dahsyat, Tuhan semesta alam. Kalau dulu Tuhan tolong hidup kita, pasti hari ini Tuhan juga tolong hidup kita. Dia Allah yang hidup, Dia akan menghabisi setiap musuh-musuhnya. Dan nama Tuhan yang dilepaskan hari ini yang Tuhan katakan adalah I am Yahweh Zebaot. Tuhan katakan Dia adalah Tuhan semesta alam. Dialah Yahweh Zebaot. Mereka bukan sedang menyerang Israel secara fisik, tapi mereka sedang menyerang Allah Israel, yaitu Yahweh Zebaot, Tuhan semesta alam. Karena nama Yahweh Zebaot itu merupakan gelar militer Allah. Karena Tuhan yang akan berperang. Kita lihat hari-hari ini dengan cara yang ajaib, Tuhan yang akan berperang untuk setiap kita, saudara. Karena gelar Yahweh Zebaot, the Lord of Hosts, bukan hanya berbicara Tuhan semesta alam, tapi berbicara Tuhan Panglima Bala Tentara Surga. Mungkin musuh-musuh hari ini meremehkan Israel, musuh-musuh meremehkan anak-anak Tuhan, tetapi Tuhan sendiri akan membela Israel. Yahweh Zebaot, the Lord of Hosts, Tuhan semesta alam. Dan kita akan bahas empat arti, 4 makna yang lebih dalam akar Ibrani mengenai Yahweh Zebaot, Tuhan bala tentara surga. Mari kita tangkap dengan iman, saudara, 4 makna daripada Yahweh Zebaot. Yang pertama, Tuhan adalah Tuhan dari pasukan bala tentara surga, yaitu pasukan malaikat. Secara fisik kita lihat rudal, kita lihat misil, kita lihat senjata-senjata, tapi kita lihat di alam rohnya, saudara. Di alam rohnya ada pasukan malaikat yang sedang berperang untuk bangsa Israel dan berperang untuk kita. Saudara, yang dihadapi dengan bangsa Israel adalah roh Amalek, roh Antikris, roh Asyur. Mereka mengepung bukan hanya dengan senjata berapi, mereka mengepung dengan mantra, penguasa-penguasa yang ada di alam roh. Mereka
mengepung dengan perkataan-perkataan jahat, dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi kita percaya penguasa-penguasa di udara akan diruntuhkan karena malaikat mengepung musuh-musuh Israel. Kalau kita lihat di supernatural realm, Tuhan sedang mengutus pasukan malaikatnya untuk mengepung musuh-musuh Israel. Tuhan juga akan mengutus malaikat Israel ke tenda-tenda musuh. Tuhan yang hari ini menggerakkan bala tentara surgawi. Kita dengar di berita bahwa di utara, di selatan itu banyak pengepungan buat bangsa Israel. Tapi kita ingat di zaman Yosafat, ketika pasukan Israel angkat tangan, maka di situ roh Tuhan bekerja dan membuat musuh melawan musuh. Kita akan lihat sekutu musuh Israel akan mulai berpecah dan mereka akan saling serang. Dan kita akan lihat selama 14 hari ke depan malaikat dilepaskan untuk bangsa Israel dan membuat kekacauan di pihak musuh Israel. Akan ada perpecahan Hamas, Iran dan Lebanon. Seperti Tuhan dulu memecah belah Babel, seperti saat ini juga Tuhan akan memecah belah setiap musuh-musuh Israel. Karena Yahweh Zebaot berbicara spiritual shield, berbicara perisai di alam roh, perisai ilahi. Setiap serangan akan dibelokkan. Lebih dari Iron Dome. Mungkin secara fisik bangsa Israel memiliki Iron Dome, tapi di alam yang kita tidak lihat, supranatural, Tuhan sebagai perisai buat bangsa Israel dan seluruh kita orang yang percaya. Kita mempunyai seperti Iron Dome, kita mempunyai spiritual shield yaitu Yahweh Zebaot, sehingga serangan musuh tidak bisa menembus hidup kita dan keluarga kita. Amin, saudara. Yang kedua, arti dari Yahweh Zebaot. Kita tahu bahwa tentara Israel, orang Yahudi adalah orang-orang pilihan yang sudah dilatih sedemikian rupa. Dan seperti Daud berkata dulu, Tuhan melatih tanganku untuk melenturkan busur tembaga. Kalau kita tahu busur itu dibuat dengan kayu, saudara, dipakai bahannya kayu yang lebih lentur daripada tembaga. Tapi Daud berkata Tuhan mengajarkan dia untuk melenturkan busur tembaga. Artinya Tuhan melatih Daud berperang melawan musuh-musuh yang tidak terkalahkan, musuh-musuh yang berat, musuh-musuh yang sulit. Tapi Daud akhirnya memenangkannya. Dan hari ini Tuhan katakan, Tuhan yang sama, Yahweh Zebaot, dia akan membantu bangsa Israel untuk melenturkan setiap busur tembaga, untuk melatih tangannya untuk berperang. Dan Tuhan akan memberikan strategi-strategi yang Tuhan berikan pada tentara Israel. Karena Tuhan panglima perang Israel, akan ada aha momen untuk Israel. Tuhan akan memberikan strategi yang baru, senjata-senjata termuktahir, dan itu akan mengalahkan musuh-musuh Israel, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan akan ditinggikan. Yang ketiga, saudara, Yahweh Zebaot berarti Tuhan bala tentara sorga dan alam semesta adalah pasukannya. Kita akan lihat bahwa angin adalah pasukan Tuhan, air adalah pasukan Tuhan, tanah pasukan Tuhan, dan lain-lain yang ada di semesta itulah pasukannya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan akan pakai alam semesta untuk mengalahkan setiap musuh-musuh Israel. Tuhan akan pakai angin dan badai merusak senjata, badai menggulung musuh-musuh Israel, bencana bagi musuh-musuh Israel, baik itu Iran, Lebanon dan Hamas, bagi mereka yang menghina Tuhannya daripada bangsa Israel. Dan yang keempat, kata pertama muncul untuk Tuhan semesta alam adalah ketika di Silo, saudara. Kita baca, saudara bisa baca di 1 Samuel 1 ayat 3. Saat Imam Eli, Hofni, Pineas sedang meninggalkan Tuhan. Tapi ketika mereka meninggalkan Tuhan, ada Tuhan yang setia yang memegang perjanjiannya pada bangsa Israel, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel. Saudara, mungkin hari ini Israel seperti Imam Eli, Hofni, Pineas, mereka ikut sistem dunia, mereka meninggalkan ibadahnya, mereka meninggalkan Tuhan, mereka berbuat dosa, berbuat hal yang tidak benar, mereka tidak setia. Tapi Tuhan adalah setia. Dia memegang perjanjiannya dengan bangsa pilihan Tuhan. Jangan lihat manusianya. Mungkin pemimpin bangsa Israel, mungkin warga Israel, mereka berbuat kejahatan, kekejian di mata Tuhan. Namun Tuhan katakan manusia bisa tidak setia, tapi Tuhan selalu setia. Dia Allah yang berjanji dan dia menggenapi janjinya. Dia Allah yang punya rencana besar. Tuhan sedang memandang janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Abraham, Ishak dan Israel. Tuhan akan mempertahankan Israel because Israel is forever. Tuhan akan memunculkan ganti orang-orang yang tidak setia itu, yaitu Samuel. Nabi-nabinya Tuhan akan Tuhan bangkitkan di Israel. Tuhan akan bangkitkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan di bangsa Israel. Karena lewat kejadian perang ini, revival akan terjadi di Israel. Pertobatan besar-besaran akan terjadi untuk bangsa Israel. Tuhan adalah Tuhan atas para pemimpin di Israel. Tuhan adalah Tuhan atas IDF, Israel Defense Force. Tuhan adalah Tuhan atas
seluruh rakyat daripada Israel, bangsa pilihan Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu kita akan lihat Tuhan yang akan membela perkara Israel. Tuhan dialah Yahweh Makeh. Dia Makeh, api yang menghanguskan, dan dialah Shalom yang memberikan damai sejahtera sukacita untuk bangsa Israel dan seluruh umat Tuhan hari ini yang sedang berdoa dan berjuang. Oleh karena itu kita katakan Shalom Israel, Shalom Yerusalem, Israel is forever. Dan kita Israel rohani, kita anak-anak Tuhan yang percaya, kita juga akan terima kemenangan, kita juga terima damai, kita juga terima pembelaan Tuhan dari setiap musuh-musuh yang berusaha menghancurkan hidup kita. Apakah saudara percaya? Terima dengan iman, dan biar segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Setiap serangan, setiap tuduhan, setiap serangan balik kami ketolak, kebas patahkan dalam nama Yesus, karena kami hanya hamba yang menjalankan perintah Tuhan kami Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. Oh, to God be the glory. Haleluya. Akhir kata, saya akhiri video ini dengan satu deklarasi: tuntas.